Termasuk kamu nggak ngerti, kita semua yang ngelihat itu, Zaki makan pepperoni. saya mau ngasih tahu waktu itu, Zaki pepperoni itu BABI gitu, cuman janganlah, biarin, lebih baik dia nggak tahu gitu kan daripada dia ada apa-apa. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Herba Mojo dengan 7 Essential Herbs, jahe merah, pasak bumi, cabai Jawa, maka, burwoceng, tribulus, ginseng, bantu jaga daya tahan tubuh dan stamina pria. Herba Mojo. Teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Main Sepeda. Kali ini saya Azrul Ananda bersama John Bumiharjo. Jadi bukan dengan Om Re, jadi Om John Bumiharjo kali ini yang hadir, dan bintang tamu kita sekarang super spesial, sepeda Wednesday Journey KS yang berhasil menaklukkan Trans Amerika 6.700 kilo dalam 20 hari. Dan dia ditunggangi oleh bintang tamu yang sebenarnya. Ini ada Om Zaki Wardana yang pasti sekarang sedang jadi perbincangan semua cyclist, mulai dari yang culture sampai yang ultra, mulai dari yang goesnya ratusan kilo sampai yang goesnya cari makanan, semua ngomongin Zaki kalau di Indonesia, karena semua kagum, takjub, nggak percaya, apalagi terkejut, semua perasaan muncul karena ada orang Indonesia pertama yang berhasil bukan hanya ikut Trans America Bike Race, tapi juga finish, dan finish di 5 besar. Bahkan katanya orang ASEAN pertama yang berhasil. Jadi ya, kita semua di rumah masing-masing tepuk tangan untuk Ultraman Zaki. Jadi buat dia sekarang kalau ada teman-teman yang bikin event 1000 kilo, kacang buat dia, nggak ada apa-apanya. Tetap kita harus hormat sama distance ya. Sama distance ya. Tetap hormat. Dan kali ini kita pengen, karena banyak yang pengen kita, sebenarnya kalau mau ngomong sama Zaki itu bikin podcast 24 jam bisa nggak selesai. Karena endurance dia cerita itu mungkin setara dengan endurance dia naik sepeda atau lari atau renang. Jadi kita sekarang lebih banyak ngulik tentang nutrisi ya, karena kan banyak yang selama event gini kan orang-orang itu aja ditanya, Mas, goesnya berapa kilo? 100 kilo, itu aja nggak percaya kan itu. Iya kan ya? Iya. Kita goes 100 kilo nggak percaya. Oh, kita barusan ikut event, goes berapa kilo? 300 kilo. Satu hari, iya. Oh, nggak percaya juga gitu. Iya. Nah ini goes 6.720 kilo dalam 20 hari, 18 jam, 15 menit. 15 menit. Itu berarti goes 320 kilo sehari. Per hari. Selama hampir 21 hari. Selama hampir 21 hari, ya. Kamu paling jauh sehari 200-300 kilo sehari berapa hari? Terakhir East Java Journey itu 1.200 lebih, 72 jam. 72 jam, 3 hari? Berarti 3 hari. 3 hari, 4 hari, ya, 3 hari, 4 hari. 3 hari. Ya, dia 21 hari. Top memang. Top ya. Jadi ini kenapa Om John yang cocok, karena dia juga manusia super gitu. Dia kuat juga gitu. Cuman yang ini, kamu berani nantang? Wah, tidak berani. Enggak berani. Kalah dalam banyak hal. Dan pastinya Zaki ini yang kita banggain juga buat kebetulan Om John dan saya juga founder dari Wednesday Bike. Kita bangga karena dia bukan sekedar orang Indonesia pertama, tapi dia juga membawa brand-brand Indonesia. Termasuk juga membuktikan intinya produk-produk Indonesia ini mampu lah gitu. Bisa, iya. Dalam artian di depan kita ini ada Antangin, ada Herba Mojo. Ini kebetulan Zaki, sebelum kamu merasakan, kita sudah merasakan waktu kita ikut Unbound Gravel 200 mile. Jadi kita sudah lebih dulu, tapi tidak se ekstrim kamu. Iya. Jadi kita waktu itu 8 orang ikut Unbound Gravel di Kansas. John, saya, Om Edo Bawono, dan
Johnny Ray ikut yang 200 mile, 320 kilo, semua finish. Semua finish. John bahkan finish, jadi tantangan terbesarnya itu adalah finish sebelum matahari terbenam, beat the sun. Iya. Dia berhasil, 13 jam 24 menit ya. Iya. Kemudian Om Edo Bawono juga tidak sampai 14 jam, juga beat the sun. Jadi kemudian ada 4 lagi, itu ada Bagus Ramadhani, Subjersey, Ocha, kemudian istri saya Ivo, dan Om Ditmar waktu itu finish yang 100 mil. 100 mil. Ya. Jadi ya kita yang semua juga berterima kasih kepada Antangin dan Herba Mojo karena mereka ini berani gambling dengan orang-orang Indonesia yang mau ikut event-event gila gitu. Iya, Mas. Tapi menurut saya sekarang keberanian terbesar mereka adalah mensupport kamu gitu. Iya. Jadi mungkin kamu bisa ceritakan gitu ketika kan nggak usah sudah bukan rahasia lah, apapun nutrisi itu penting buat olahraga apapun. Tapi yang kamu jalani ini kan ekstrim. Yang sekarang ini di Indonesia yang bisa cerita cuman kamu. Belum ada orang kedua yang bisa cerita tentang sepedaan 6.700 kilo selama 20 hari. Itu belum ada gitu. Jadi kamu bisa ceritakan pengalaman menggunakan ini. Iya, jadi untuk kayak Herba Mojo itu memang saya dari awal sebelum berangkat memang sudah cocok dengan produknya. Iya. Jadi sebelum berangkat itu saya kan selalu latihan. Latihan saya ini disupport oleh Herba Mojo. Jadi pagi itu saya kalau lari atau sepedaan itu pasti setelah saya sarapan itu konsumsi 2 butir Herba Mojo. Sesuai anjuran itu kan ya? Sesuai anjuran. Jadi pola ini nih setiap hari saya lakukan. Dari mulai persiapan sama ditarik-tarik beberapa bulan sebelumnya kan memang udah disupport. Jadi ini memang saya rasakan sendiri manfaatnya itu ke badan. Apalagi dia bahan-bahannya kalau teman-teman lihat kan itu ekstraknya. Jadi kita nggak perlu makan jahe merah sebanyak-banyaknya. Nggak perlu makan purwoceng, minum purwoceng sampai berliter-liter itu nggak perlu. Jadi udah ekstraknya. Seolah-olah teman-teman itu minum saripatinya, ambil saripatinya. Itu hebatnya teknologinya dia. Jadi memang ekstraknya dari bahan-bahan yang bermanfaat buat tubuh kita. Teman-teman bisa, kalau nggak percaya bisa cek masing-masing komposisinya itu kayak tribulus, ginseng, maca, jahe merah, dan pasak bumi, cabai Jawa itu memang bermanfaat buat tubuh kita. Ada yang fungsinya merecovery, ada yang anti-inflamasi, ada yang juga mungkin menaikkan stamina atau endurance. Nah, hal-hal detail kecil begini nih, ketika kita eventnya multi days, pasti akan berpengaruh karena tubuh kita akan menyerap semua nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Karbohidrat, protein, mikronutrien kayak vitamin B kompleks ya, vitamin C, vitamin D, zinc, segala macam yang sifatnya mikronutrien ini pasti akan diserap sama tubuh kita. Makanya ini jadi salah satu pondasi juga kalau teman-teman melakukan sebuah event endurance yang sifatnya berhari-hari. Bahkan yang cuma 1 hari pun juga butuh sebetulnya. Misalkan pagi start, sore finish, itu juga sangat membutuhkan. Bisa dikonsumsi di pagi sebelum start, di tengah-tengah, sama setelahnya, setelah finish, untuk mempercepat proses recovery. Jadi fondasi itu bukan cuma kalau teman kita itu tawa. Atau makan fondasi itu kan harus lengkap kan gitu kan ya. Jadi ya Zaki kan kita lihat semua yang ngikutin story-nya Zaki kan pasti lihat dia bawa kantongan itu isinya Herba Mojo semua karena saya tahu pasti nggak mungkin bawa berbotol-botol ini kan. Jadi karena kan packing di sepedanya kan harus. Saya pengennya ringkes, simple kan. Jadi waktu itu kamu hitung bijinya gitu? Iya, satu botol ini kan isinya 60. Saya berpikir ini cukup lah untuk 30 hari. Karena pada saat itu kan targetnya 30 hari. 30 hari. Iya, kalau saya konsumsi sehari 4 maksudnya. Pagi 2, malam sebelum tidur 2, berarti cukup lah untuk mengcover 60 hari ini. Dan itu ditaruh di plastik supaya gampang ya? Supaya gampang. Itu kamu taruh di tas yang mana? Tas yang di top atau yang di belakang? Yang di belakang. Yang di belakang sini. Karena selama seharian kamu hanya menggunakannya ketika berhenti pagi hari sebelum. Pagi sama setelah, seperti itu. Jadi kamu ngaturnya seperti itu waktu itu? Iya. Jadi kamu hitung waktu itu bawa 60 memang? Memang bawa 60, tapi sebelumnya saya juga ada bawa saset-saset yang 1 minggu kan saya udah duluan datang. Iya. Yaitu memang setiap hari saya harus konsumsi untuk jaga kondisi supaya nggak mudah sakit, supaya ya menghadapi cuaca yang sangat-sangat berbeda, supaya badannya cepat adaptasi lah. Seperti itu. Itu kamu sempat ceritakan ketika kan itu hampir 21 hari. Berarti kan cuaca, kamu bilang kamu hampir mati 3 kali, kena hujan es, kena angin, kena hujan yang ekstrim sebelum finish.
kamu sempat cerita waktu itu untung bahwa gitu-gituan, kamu paling berasa manfaatnya tuh di hari keberapa? Kamu untung ada support dari Kalau kayak Herba Mojo itu udah pasti saya rasakan manfaatnya. Waktu itu ada satu hari yang malamnya saya nggak konsumsi. Itu paginya nggak enak di badan. Mungkin badan udah mengadjust ritmenya, dia udah hafal zat-zat yang masuk. Jadi pas paginya itu start lagi udah nggak enak. Jadi memang malam itu harus direcovery dengan mikronutrien, termasuk sama karbohidrat dan protein ya. Nah ini takarannya ya memang ada hitungannya, nanti kita bahas lah. Oh ya, nanti ini banyak urusan makan, karena kalau urusan makan, saya bukan jagonya, ini sebenarnya jago makan. Jadi, apalagi dia pengamat kamu makan apa aja itu di jalan. Nah ini juga kan, kita juga bercanda, berkali-kali kita sebut di podcast dan di acara-acara lain bahwa Zaki ini bajunya paling minimalis. Karena ya memang dari Indonesia dia belum pernah ke Amerika, belum pernah merasakan negara 4 musim yang seperti itu gitu di event ya. Taunya hangat aja diceritainnya karena ini udah masuk summer nih, Kena prank. Iya, kena prank. Terus jadi ketika peserta yang dari Amerika aja bajunya lapis-lapis dia enggak gitu. Iya. Terus ketika dia kena cuaca dingin, ketinggian segala macam, kita sempat bercanda waktu itu. Saya sama Medo bercanda sama dia. Tapi orang-orang bule itu ada yang kamu punya mereka nggak punya gitu, antangin ya. Karena kita kan kalau goes pagi-pagi juga ini juga gitu, siap antangin Jadi yang antangin ini membantu sekali kalau pas saya ada salah makan, perutnya itu jadi nggak enak, jadi dia kayak kembung gitu. Nah itu saya biasanya hajar antangin, jadi dia nanti kayak netralisir kondisi kayak perut kembung gitu loh. Karena kamu kan pasti adaptasi makanan kan ya? Betul iya. Nah sama satu lagi ketika habis kehujanan, saya biasanya minum. Habis kehujanan. Nah, cuman saya kan memang setupnya minimalis. Nggak berani bawa banyak-banyak gitu loh. Jadi ya saya waktu itu memang bawa cuma 2 box, isinya 20 tuh udah benar-benar kepake semua. Kepake semua ya. Itu ya sama kan disimpan sama Herba Mojonya kan di tas ya. Pokoknya antangin setelah saya kena hujan itu pasti minum. Sama pagi ketika dilihat di luar, waduh hujan ini. Udah pokoknya pagi saya hajar antangin dulu sebelum start. Karena waktu itu ada beberapa story kan juga saya memang konsumsi dan merasakan langsung manfaatnya supaya biar nggak badan udah recovery-nya kurang, udah dihajar berhari-hari juga jangan sampai sakit lah intinya seperti itu. Ya benar. Kita juga saya ada cerita lagi. Jadi teman-teman kita kalau kita saingan goes itu kan biasanya kan sembunyi-sembunyi kan kamu minum apa sebelum goes kayak gitu. Terus kalau di tempat kita tikum di Surabaya itu di Ayani itu kan suka ada tempat teman-teman mohon maaf buang air kecil kan sebelum Nah itu biasanya sambil sembunyi-sembunyi minum apa gitu. Ada dokter gigi nih kuat banget. Kebetulan saya juga mau buang air di situ. Ternyata dia nyobek satu antangin. Oh ini senjatanya gitu. Jadi jadi ya teman-teman kalau pagi-pagi kan kadang-kadang kita nggak makan ya sebelum goes. Jadi kalau saya sih nolong juga supaya perut nggak kembung kan kayak gitu. Supaya perut nggak kembung itu bermanfaat sekali sih. Om Jaki, saya tanya sedikit ya. Ini tentang antangin ya. Berarti Om Jaki budgetnya 1 hari 1 antangin? Sebetulnya ngelihat kondisi cuaca. Ada yang 1 hari, 2 hari berturut-turut itu karena cuacanya agak bagus, perut juga aman, saya nggak minum karena saya simpen. Saya simpen. Tapi yang yang pondasi pokoknya itu saya dari Herba Mojo. Dari Herba Mojo. Iya. Terus antangin kan ada macam-macam rasa kan, ada 4 itu mungkin ya. Iya. Itu Om Jaki pilih yang mana? Yang ada jahe merahnya. Yang ada jahe merahnya itu yang mana Om Jaki? Boleh ditunjuk nggak? Yang ini. Yang kamu juga. Sama kayak dia. Iya. Om John sukanya yang itu juga. Kalau saya sukanya kebetulan yang ini. Habatus Sauda. Ya, saya sukanya yang itu. Kamu berarti ya memang kalau anak yang kuat-kuat kayaknya sukanya yang itu, ini berdua sama. Ini juga bisa kalau pas malam ya. Jadi saya kan malam itu tidur. Nah tidurnya ketika badan udah lelah itu teman-teman yang ultra cycling ngerti lah. Kita tidurnya nggak bisa nyenyak. Sama sekali nggak bisa nyenyak. Kadang tengah malam kebangun, kadang hidungnya mampet. Ya itu saya antanginnya saya pakai buat pas kondisi tengah malam, kalau pas kebangun hidung mampet itu udah saya hajar antangin, udah lega lagi bisa lanjut tidur gitu. Hangatkan badan langsung. Iya, seperti itu sih. Nah ini makan tadi ngomong perut kembung segala macam, mana yang kita khawatirin kan John ya kan dia pertama kali ke Amerika dan dia itu rutenya 21 hari, kita tahu pasti makannya nggak proper kan. Iya. Kalau ini dia tuh suka makan di restoran. Jadi kita kalau pergi itu pasti cari tempat
kita harus makan di sini, dicari dulu dia, oh ini ratingnya begini gini. Nah, kan kamu nggak mungkin kayak gitu. Iya, saya kan- cuman yang nemu di rute aja. Yang nemu di rute, dan itu kebanyakan pom bensin. Iya, pom bensin yang ada minimarketnya. Yang ada minimarketnya gitu. Iya. Dan ini kalau Om John Ire kan bilang ya di Indonesia itu kan bentang warung. Kalau di sana kan enggak kan ya? Iya, benar sekali. Karena warung nggak bisa buka sembarangan di sana kan. Jadi kayak ada distriknya. Jadi atau paling jauh berapa jauh kamu tanpa ketemu makanan sama sekali? 145 kilo. 145 100 kilo. mile lebih ya. Iya, jadi itu udah kondisi agak lemes kan. Udah agak lemes nih. Waduh, ini apa kalau mungkin kalau diukur pakai alat itu blood glikogennya udah rendah banget. Udah rendah banget, tapi untungnya saya sampai nanya ke polisi waktu itu. Kan ada polisi di Taman Nasional Yellowstone itu. Saya tanya, "Pak, ini ada warung lagi nggak? Maksudnya ada convenience store nggak atau gas station?" Terus dia tunjukin, "Oh ada. 20 mil lagi, 20 mil itu kan sekitar 32 kilo lagi." 32 kilo. Anjir. Nah di situ, aduh, untung air saya masih ada sisa sedikit. Mau nggak mau ya pakai senjata andalan itulah untuk ngebus ya 30 kilo sebelum ketemu convenience store itu di Taman Nasional. Nah, kita ini pengamat makananmu waktu story-storymu itu kan kamu makan paling banyak di awal-awal burrito, ya kan? Iya, iya. Kemudian habis itu di tengah-tengah udah mimi. Karena murah itu kan cuma $1,5. $1,5. Terus belakangan ada pizza, kemudian burger ya kayak gitu-gitu Iya, kan ada. iya. Termasuk kamu makan, kamu nggak ngerti, kita semua yang ngelihat itu, Zaki makan pepperoni. saya mau ngasih tahu waktu itu, Zaki pepperoni itu BABI gitu, cuman janganlah, biarin, lebih baik dia nggak tahu gitu kan daripada dia ada apa-apa gitu. Tapi ada yang ngasih tahu ya ternyata. Akhirnya ada yang ngasih tahu DM ke Instagram kan. Enak kan? Habis itu saya udah nggak mau sentuh pepperoni lagi. Tapi enak. Ya waktu itu kan hanya makan itu untuk bertahan hidup. Nah, enak apa enggak? Gurih-gurih. Nggak tahu gurihnya dari itu atau dari cheese-nya kan. Kan satu kesatuan. Itu penambah elektrolit. Mas. Nah dia kalau udah mau event, kamu kan disiplin banget kan. Dia nggak mau, kalau saya mau makan steak dia pasti nggak mau. Dia makannya jaga. Nah Zaki ini kan terkenal kalau di Indonesia pun suka makan yang ayam goreng pinggir jalan chicken. Makanya di mana Kansas fried chicken, Kentucky fried chicken, di mana-mana fried chicken Zaki. Itu kamu ngelihat dia makan kayak gitu gimana? 21 hari loh makan kayak gitu. Tapi kalau ultra distant begitu sudah nggak pilih bro, pasti hajar semua sudah. Hajar semua, nggak pilih-pilih. Kamu waktu pertama kali masuk ke convenience kan kamu cerita, yang lain-lain itu sudah tahu ketika masuk ke pom bensin atau convenience store ngambilnya ini jalan. Kamu kan nggak kayak jalan-jalan dulu di situ. Iya, jalan-jalan dulu, terus lihat kepengen apa, terus kadang nyari apa lagi, belum ke toilet lagi. Jadi ngabisin waktu. Satu convenience store itu bisa habis waktu. Kan saya labnya itu per 10 kilo. Jadi labnya per 10 kilo itu bisa nambah 40 sampai 30 menit sendiri. Gara-gara lamanya itu. Nah, makanan favorit kamu selama bentang Amerika ini apa? Donat yang apa? Di 7-Eleven itu ada, atau di Casey. Nama-nama minimarket itu Casey. Jadi dia kayak donat, atasnya dikasih coklat gitu. Itu atau yang donat satu yang box isi beberapa banyak itu ya? Bukan? Enggak, bukan yang itu kan yang udah kemasan. Kalau ini yang fresh, Oke. Sama hot chocolate atau apa namanya mocha gitu-gitu. Tapi kadang saya ini agak ini juga. Jadi kan di sana kan kita nuang dulu kan. Saya jadi udah nuang 1/4, saya minum dulu baru nuang lagi. Oh itu tuh nggak apa-apa, mereka cuek gitu. Iya. Mereka cuek. Kamu sempat tadi mau tanya yang dia, boleh nggak nanya soal yang habit ke toilet itu, tanyain. Oh iya. Saya penasaran, Mas Jaki, kan 20 hari kan ini kan? Iya. Itu Mas Jaki setiap hari BAB tidak? Tiap hari, sehari kadang 2 kali. Oh, 1 hari 2 kali? Iya, jadi gini, karena saya kan makannya juga junk food ya. Apa aja dimasukin ke dalam perut. Nah, itu tuh yang jadi masalah, pencernaan akan kerja lebih berat. Karena kurang serat juga. Waktu itu saya baru sadar kurang serat. Nah, ketika BAB itu paginya setengah mati, Mas. Jadi nunggunya itu lama banget.
nggak keluar karena Itu yang bikin kamu nggak nomor 4, itu kamu nomor 5. Gara-gara duduk di toilet yang kelamaan. Sama bikin story itu. nunggu di toilet ya nggak keluar ini. Kadang ya karena saking kerasnya kan keluarnya sedikit ya. Nah, ada satu kejadian yang bahkan sampai pas saya lap itu, wah kok ada darahnya ini. Waduh. Jadi ya itu karena keras dia, saking Dan kerasnya. kering, udaranya Dan kering. Ya, Dan ya. akhirnya saya ngakalinnya sehari itu harus makan pisang itu paling nggak komposisinya 20% dari semua yang saya makan. Jadi ketika ketemu convenience store atau minimarket yang di pom bensin, saya satu makan pisang, lainnya boleh makan yang lain. Jadi dikonsumsi buahnya juga harus diimbangi gitu loh. Dan yang susah karena kalau di Midwestern John, ya, itu kan sayur kan susah ya. Iya. Kalau apalagi kalau ke convenience store, pasti sangat sedikit yang jualan sayur kan, karena Iya. kan sayur itu harus Dan harus itu fresh ya. Pisangnya pun bukan dari Amerika, ternyata dari Meksiko. Dari Meksiko. Oh, iya. Jadi kadang saya pagi itu kalau nggak bisa keluar ya udah saya berangkat dulu. Nanti di tengah jalan pas udah agak mules baru nyari pom bensin gitu. Nanti Nggak minum susu malamnya untuk- ketika udah ketemu penginapan saya baru nongkrong lagi gitu sambil mandi. Mas Jaki nggak minum susu untuk mempermudah. Justru minum susu. Jadi di sana itu proteinnya kan tinggi-tinggi. Jadi Iya. ada beberapa susunya itu mengandung proteinnya Betul, sampai 40 gram. Iya. Nah, itu saya kadang konsumsi 1, konsumsi 2, belum lagi yang susu protein lain. Jadi protein ini juga salah satu kunci kenapa saya recovery-nya bisa lebih cepat. Gitu. Tapi yang tadi ini sebelum kita syuting ini, John itu sempat diskusi sama dia soal buang air itu tadi. Dia bilang, ya ampun nih orang dua. Dia bilang, karena kan John penasaran, kamu sempat buang air di alam nggak gitu? Enggak, tapi saya sebetulnya ngaku aja ya ini. Iya. Waktu saya di kantor pos itu, kan ada saya satu nginep di kantor pos. Iya. Nah, itu kan nggak ada toiletnya. Saya di agak seberangnya sana. kayak di rumput-rumputnya itu. Nah, sementara tadi Mas Azrul bilang katanya kalau di acara kayak Unbound Gravel gitu, kita harus gali Iya, lubang iya. dan harus Ada peraturan tertib. khusus. Iya. Nah, waduh, berarti saya ngawur ini. apa aturannya John kalau di Unbound? Aturannya Kalau itu- kita ikut Unbound Gravel itu di buku aturannya ada di Bible-nya itu. Iya. Jadi dari jalan yang dilewati itu harus masuk berapa meter begitu. Iya. Terus harus kita gali lubang. Lubangnya harus berapa inch dan berapa dalam. Terus kita kalau sudah buang ya kita harus tutup gitu. Iya, kalau Itu di saya- buku aturan ada. Kalau saya di kantor pos, jadi kantor posnya itu depannya ada kayak rumput-rumputnya gitu. Iya. Nah, saya di situ gitu loh, karena kan nggak ada toilet waktu itu. Ya udah. Enggak, itu baru akan masalah kalau kamu ikut lagi dan kamu lewat situ lagi. Itu aja, kalau sekarang nggak ada masalah itu tenan. Dicari polisi. Mau pakai CCTV juga ada orang yang cari di mana, harus lihat YouTube dulu. Oh, di Indonesia jauh, ya udah kayak gitu paling. Ini sekarang udah Mas kering, Jaki, kan, udah kena hujan juga. Tanya lagi nih perihal yang mirip-mirip ini. Nah, Mas Jaki kan perlu BAB nih kan. Aduh, ngomong BAB terus. Di pom bensin kan. Berarti kan waktunya kan perlu agak lama. Betul. Strateginya bagaimana dalam parkir sepeda? Kan bisa hilang. Gini, Ya. kalau di rute yang Trans Am ini kan ketika udah masuk ke tengah itu, mereka orangnya cuek. Jadi sepeda kita tinggal itu mereka nggak akan ngutak-ngutik sama sekali. Walaupun itu Tas-tasnya semua itu. tasnya kebuka, mereka nggak akan sentuh sama sekali. Aman Hebatnya ya? orang Amerika begitu yang yang bukan di kota-kota besarnya ya. Ya. Jadi sangat aman sekali. Saya punya pengalaman, adik saya waktu itu kita mampir pom bensin, tapi naik mobil road trip. Iya. Kemudian dia handphonenya ditinggal di toilet. Iya. Di pinggir jalan tol jauh dari kota mana-mana, dan itu nggak hilang karena yang nemukan itu ngangkat Iya. telepon, tanya kamu di mana, dikirim pakai pos sama dia. Itu yang saya kagumi kalau kota-kota kecil begitu emang. Iya. Jadi ya memang rutenya, kalau saya lihat rutenya Trans Amerika kan memang nggak ada yang lewat kota besar ya Bang. Iya, Jadi dipelipirin di kota-kota kecil Iya, kayak gitu-gitu. betul seperti itu. Nah, di kota-kota kecil itu orangnya cenderung ramah dan friendly. Jadi kalau ditanya lagi nih, makanan yang paling kamu berkesan apa? Jadi, Paling berkesan itu nggak ada Pepperoni. sih, Mas. nggak ada. hanya apa namanya? Ya udah hanya makan itu hanya untuk menjaga supaya bensinnya jangan sampai habis. Jadi makan sebagai kewajiban Iya. ya. Tapi dalam satu hari selalu dapat proper food kan, dalam arti di restoran begitu ada dapat nggak? Enggak, Atau enggak. atau chain restoran nggak dapat? Satu hari sekali nggak dapat? Eh,
apa namanya waktu awal-awal itu saya harus kayak masuk McD gitu ya, masuk Nah, itu kan makan masih dapat McD kan? Iya, masih waktu dapat chain awal-awal. Tapi restoran. setelah lama-lama saya berpikir, wah ini kalau makan begini aja ngabisin waktu bisa 1 jam ini berhentinya. Ya Padahal kan itu fast food loh. Iya, kan berhenti bikin IG story, ngapain lagi gitu kan, terus makannya aja. Jadi saya pikir udahlah nggak usah di McD, langsung pom bensin aja, apa yang dilihat mata dimakan. Jadi untuk yang penting karbohidratnya takarannya sesuai jumlahnya. McD bisa drive thru Mas Jaki. Iya, kayak hari-hari pertama itu kan saya ada masuk ke kayak apa namanya, kayak Panda Express. Oh, Ya, itu. top. Nah itu Panda Express itu ya juga ada yang lucu juga. Jadi waktu itu kan memang udah jam 9 malam. Saya udah ketemu hotel, agak melipir dari rute, mau cari makan malam. Karena nih makan malam ini penting banget bagi saya ya. Iya, Karena besok paginya makanan malam yang kita makan itu akan diproses menjadi glikogen, cadangan gula di otot-otot kita, di hati, di darah, semua akan didistribusikan ke situ. Jadi makan malam itu saya harus wajib. Nah waktu itu di Panda Express ternyata udah tutup, dia hanya terima drive thru. Nah akhirnya lama nih, akhirnya saya melipir dulu ke McD, makan di McD juga belum kenyang, akhirnya balik lagi ke Panda Express, saya ikut antrian drive thru ya sama kendaraan lain itu. Pakai sepeda. Iya, pakai sepeda. Terus akhirnya saya bungkus, 1 dimakan di hotel, besoknya paginya Buat sebelum paginya. makan lagi. Mantap. Pakai yang orange chicken kan? Iya, yang beef biasanya. Teriyaki beef gitu-gitu. Soalnya yang terkenal dia orange chickennya. Ya teman-teman yang belum apa ya. Jadi Panda Express itu kayak waralabanya Chinese food tapi American style udah ya. American style. Jadi tuh kadang-kadang walaupun itu Chinese fast food tapi nggak ada orang Asia sama sekali yang kerja di situ. Iya, orang-orang bule. Orang bule ya orang. Pokoknya nggak ada Asianya kadang. Apalagi kalau di Midwest kayak gitu kan ya. Terus ada juga yang satu restoran itu ternyata saya lagi itu kan di kota kecil banget ya. Kota kecil. Harusnya depannya ada pom bensin. Tapi udah tutup karena udah agak sore gitu. Convenience store-nya udah tutup. Nah, cuman ada satu restoran American food gitu. Saya masuk ke situ, pesan burger sama kentang. Nah, cuman ini ternyata di restoran itu lagi ada reuninya emak-emak, nenek-nenek di Amerika begitu sama kakek-kakek. Ya mereka bingung saya masuk situ ngapain gitu. Tapi ya udah akhirnya ya cuek aja. Terus saya order agak lama juga karena harus melayani mereka dulu kan. Ya itu ngabisin waktu juga sih waktu itu. Tapi kalau enggak maju lagi itu udah nggak ada apa-apa. Jadi ya repotnya pengaturan logistiknya seperti itu. Di Amerika harus ketika lomba di sana ya harus benar-benar proper, nentukan kapan harus kita isi full, kapan harus bisa jedanya. Tapi kamu kan tahu kan air ledeng bisa diminum, tahu kan ya? Bisa tahu. Jadi kalau misalnya air habis kan bisa ngisi air ledeng. Bisa ngisi air ledeng. Tapi saya juga pernah kehabisan air tuh. Waktu itu belum pasang bidon yang 2 sini di depan. Jadi yang cuman bidon kecil-kecil aja. Jadi lewat Taman Nasional gitu, hari-hari kedua kalau nggak salah. Ya lewat Taman Nasional. Nah itu kehabisan air. Air bener-bener habis. Ini masih di Montana, Wyoming ya? Sebelum Colorado ya? Sebelum Colorado. Itu kehabisan air. Akhirnya nah, di situ ternyata ada tempat camping. Ada tempat camping, saya masuk ke agak melipir ke dalam. Ya udah minta air keran itu sama petugasnya. Minta air keran yang buat nyiram-nyiram itu. Ya udah daripada mati. Nggak, tapi itu bisa diminum. Itu bisa diminum. Bisa Di Amerika bisa. Ya, itu bisa diminum. Iya. Kamu ngikutin dia apa lagi? Tadi saya sebelum setelah ngomong makanan nanti aku mau tanya soal hotel yang aneh itu sih. Cuman kamu ada soal makanan, kamu kan dia ini cerewet soal makanan. Jadi waktu kita daftar Adman, kamu beresin perutmu itu. Dia pokoknya soal makanan dia cerewet banget lah gitu. Nutrisi segala macam. Ya soalnya kalau kita nggak bisa makan, pasti hancur lah. Benar. Itu fuel itu yang nomor 1 kalau menurut saya. Terus saya setuju sama Mas Jaki yang bilang makan malam itu sangat penting. Ya itu saya setuju. Makanya waktu saya East Java Journey, makan malam itu saya pasti hajar sudah. Dan saya selalu mencari makan malam sebelum tidur. Sebelum tidur, ya. Pasti. Karena kan besoknya akan dipakai ya. Iya. Kalau misalnya makan malam sebelum tidur, besoknya nggak sepedaan seminggu ya. Ya gendut. Ya, betul. Mas Jaki tanya lagi sedikit, ini agak nyeleneh tapi saya cuma penasaran saja karena saya lagi nggak? urusan mirip-mirip. Aduh. Jadi Mas Jaki kan makan on the bike pasti kan? Jadi di atas sepeda pasti makan kan? Iya, di atas sepeda ada yang makan. Kalau makan ngemil terus minum, ngemil, minum, ngemil, itu biasanya ada kembung. Iya. Kalau kembung berarti Mas Jaki pasti kentut.
Kira-kira 1 hari kentut berapa kali Mas Zaki? Sialan dong, apa nanya ke situ Iya. Karena kalau buat saya itu kadang mengganggu. Gitu. Bukan itu nambah kecepatan. Itu titik saya biasanya minum antangin ketika saya Mulai itu. kembung. Itu. Tapi benar sih, itu Iya. serinya. Iya, Benar. saya cuma penasaran. Ketika sudah bisa buang 20 angin, hari. ketika buang angin itu rasanya lega gitu kan ya. 20 hari bolehlah 6.000 berapa kilo, berapa 55.000 elevasi. Saya pengen tahu berapa ribu kentut. Kalau Jadi 1 hari bisa ini, berapa Mas, itu? Kalau yang kentut itu saya biasanya kalau pas makan makanan tertentu. Jadi kayak misalnya susu. Oh iya. Oh iya, Terlalu susunya tinggi, Amerika. itu Susu dia, Amerika ya. yang merek tertentu ya, saya Iya. pernah juga waktu itu merek tertentu lah. Iya. Itu jadi kembung perutnya. Akhirnya ya 1 hari itu isinya kentut aja ya. Ya, bisa 100 kali ya. Berarti Ya, kalau akhirnya 100 kali 20 akhirnya saya hajar 2.000. antangin itu. Nah, itu kan wah ini kalau perut kembung itu goesnya nggak enak. Nggak enak pasti. Nggak enak, kayak kembung gitu loh. Iya. Ya akhirnya ya obatnya antangin. Obatnya Bener itu. antangin. Terus Bener. abis itu biasanya sih saya ya konsumsi air itu per 20 menit. Jadi saya iya. bedakan antara makan, ngemil, minum itu jadi memang dibedakan. Jadi biasanya kan saya jedanya itu misalkan kalau minum aja per 20 menit. Itu Jadi disiplin. Jadi tiap 1 jam itu ada 3 kali Sip window ya. Sip. Maksudnya minumnya ini teman-teman banyak karena kita dulu juga diajarin kalau minum jangan terlalu banyak kan, tapi secukupnya, Ya, artinya, tapi rutin ya. sesuai takaran kita lah. Ketika Iya. kita haus, Ya. itu ya minum banyak juga nggak apa-apa, orang namanya haus kan. Iya. Apalagi udah berjam-jam gitu Iya. loh. Iya. Udah berjam-jam. Tapi kalau makan, saya biasanya udah dijedain misalkan kayak ngemilnya itu yang misalkan yang barbar gitulah. Intinya yang makanan tinggi karbohidrat itu biasanya setiap 2 jam sekali baru makan, bener-bener makan dihabisin gitu loh. Ini teman-teman ya. Terus minumnya pun juga saya takar, dia ada yang electrolyte, Ya. ada yang ada mengandung kafeinnya, Ya. ada yang air putih aja, ada yang mengandung soda dengan harapan ya tinggi karbohidrat itu yang mengandung gula. Gula. Seperti itu. Ya, Jadi ini- ada satu sepeda ini ada 4 macam minuman. Jadi Zaki ini juga yang saya dapati dari John, dari Zaki, dan ini yang saya kelemahan utama saya adalah memang kemampuan konsumsi di sepeda gitu. Iya. Biasanya yang kuat-kuat ultra, yang kuat-kuat kayak John, kayak kamu gitu itu memang bisa dengan mudah makan apa aja dan makan di sepedanya juga ngunyahnya cepat ya gitu. Saya kesulitan. Jadi kalau teman-teman yang lain wah saya susah, itu Anda nggak sulit. Saya kesulitan utama saya mencerna, apalagi saya punya masalah motilitas usus kayak gitu. Iya. Sebetulnya tubuh kita itu bisa di-train. Artinya termasuk kita mengkonsumsi berapa jumlah karbohidrat per jamnya itu bisa di-train. Betul. Ya caranya ya pas kita latihan itu membiasakan diri untuk sambil makan, atau ketika kita latihan biasa itu ada takaran karbohidrat tertentu yang supaya tubuh kita itu ngerti polanya. Jadi perut kita ini trainable sebetulnya. Badan kita itu akan mengadaptasi, tapi ya itu bertahap. Jadi sebetulnya bukan masalah di perut, tapi sebetulnya Harus masalah dilatih, ya? adaptasi, latihan aja sih. Cuman latihannya kan berarti harus 300 kilo sehari. Enggak. Itu bahkan yang pro atlet aja saya baru tahu ya, mereka siapin satu minuman yang sampai 120 gram karbohidrat per jam. Oh iya, Yang betul. Tapi kalau atlet World Tour kan memang dia wattage-nya tinggi kan, karena kalau Benar, Tour de iya. France kan dia speed-nya tinggi, power-nya tinggi kan, beda dengan ultra cycling sebenarnya. Jadi mereka butuh Yang sampai jadi di stage tertentu yang mungkin dia pas mau attack dia hajar 120 gram karbohidrat per 1 jam di minumannya itu. wah ini teman-teman. ya. Zaki ini dulu kita bilang kan, kamu kalau nggak jadi atlet kamu akan jadi coach yang baik karena kamu pernah jalanin kan ya. Jadi nanti wah ini Ya seneng baca lah, maksudnya seneng lihat-lihat referensi kenapa harus begitu, seperti itu. Nah ini berarti kan sudah jadi Zaki ini baru pulang, dia langsung menjalani banyak media session gitu. Jadi tapi ya saya bilang tadi dia endurance-nya kuat banget, termasuk untuk cerita, dan ini dia masih jet lag ini. Dia masih jet lag. Jadi Zaki mungkin terakhir kita ngomongin lah, maksudnya setelah 6.700 kilo Trans America Bike Race yang kamu sebenarnya persiapannya agak mepet, tidak ideal. Aku tahu kamu punya keinginan ikut Transkontinental. Tapi kalau nanti misalnya Transkontinental sudah, event lain sudah, kelak pengen kembali lagi gak ke Trans America?
Kepingin. Jadi saya pengen memperbaiki catatan waktu sama seperti race yang dulu saya lakukan yang di Indonesia 1.500 yang kilo Bentang itu. Jawa ya. Iya, itu kan saya tahun pertama waktunya hampir 5 hari. Ya. Tahun kedua saya perbaiki jadi hampir 4 hari, 3 hari 15 jam. Jadi saya kepengen ada suatu progres semakin baik gitu loh. Ada perbaikan. Personal record. Tapi ya mungkin butuh waktu 2-3 tahun lagi. Jadi saya kembali akan dengan pengalaman yang lebih banyak, pengetahuan yang lebih baru, terus habis itu persiapan yang lebih matang. Jadi ya dengan harapan ya bisa memperbaiki catatan waktu. Juara, nggak berharap juara tapi memperbaiki catatan waktu seperti itu. Ya, oke, kalau misalnya kamu ngulangi, kalau misalnya based on pengalaman yang sekarang, Ya, yang paling kamu ubah apa? yang paling diubah pertama sepeda. Frame-nya mungkin saya akan pakai yang all round atau yang bisa semi aero lah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ban. Ban saya akan pakai baru yang benar-benar ban spesifikasi race. Yang nanti urusan di jalan kena paku atau apa itu untung-untungan. Tapi berdasarkan pengalaman yang udah finish juara 1, mereka pakai ban yang jenis itu pun nyatanya bisa finish gitu loh. 2 tahun berturut-turut juara 1. Jadi nggak ada masalah. Kemudian wheel set ya mungkin pakai profil yang Lebih agak aero. lebih tinggi 38 tapi dengan spek yang karbon. Jadi supaya ngeredam getaran di badan itu karena beberapa segmen itu kan jalannya rusak. Ya. Jadi ketika segmen tertentu ya badan kita nggak terlalu fatigue Ya. untuk apa namanya ketika kena jalan-jalan rusak atau apa. Bahkan ada 20 kilo jalannya itu yang lagi dikerok, ada videonya. Jadi jalannya itu udah kayak parutan kelapa modelnya. 20 kilo itu. Kalau soal nutrisi, apa yang mau diubah? Nutrisi ya mungkin nggak akan banyak dirubah, tapi dari sisi latihan. Jadi targetnya watt per kilogramnya suatu saat bisa lebih naik dari yang sekarang, sehingga di zona 2 saya menghasilkan watt per kilogram yang lebih tinggi. Sehingga speednya akan lebih cepat, tapi waktu restnya ya sama, seperti itu. Jadi nggak akan ngurangi waktu di pom bensin? Ngurangi waktu di pom bensin, tapi waktu di pom bensin akan lebih efisienkan, tapi untuk waktu tidur akan saya maksimalkan lagi. Stick on the plan. Jadi maksudnya tidur itu minimal ya harus 5 jam, minimal gitu loh. Waktu di pom bensinnya dipangkas, dibuat seefisien mungkin. Ketika masuk pom bensin itu udah ada to-do list-nya di pikiran apa yang mau dibeli. Jadi berarti berangkat lagi. Catatannya kalau misalnya itu tadi semua sudah, berarti nanti berarti kan herba muncunya tetap 1 botol isi 60 tetap dibawa. Enggak, herba bojonya mungkin takarannya akan saya coba untuk naikin. Jadi bisa 1 butir, 1 hari itu bisa 6 kali. 6 kali pagi, siang, sama malam. Iya, tapi dia lawannya gue sehari 15 jam, Bos. Jadi ya... Iya, jadi pasti itu akan kepake semua. Dan itu kalau... Antangin yang harus lebih banyak kamu. Siapa tahu cuacanya... Mungkin antanginnya ntar tempel di sini ya, diikat pakai strap gitu. Jadi sini antangin, kalau ada peserta yang lain yang masuk angin kasih. Dia bilang, you don't need big jacket, this one. Gitu kan ya. Jadi bilang... Ini antangin, bisa jualan. Sampai jualan. Oh iya, sampai jualan. Makanan mahal di sana, inflasi. 1 saset $10. Wah, dia jadian apa? Antangin keliling. Nah, bukan keliling, antangin belah Amerika. Ya, jadi ya memang Zaki kan kita sebelum kamu berangkat kan kita semua kan juga ya kita nggak pernah tahu orang Indonesia yang ikut event-event seperti ini. Jadi ketika John sama saya diskusi soal sepeda kamu, kita pengen yang konservatif aja kan John ya. Iya. Waktu kita ikut Unbound kan kita juga pertama kali juga sangat konservatif gitu karena targetnya kan hanya finish aja. Betul. Saya juga memang main aman lah. Main aman. Jadi waktu itu pakai Julnika S. Kenapa? Ini kalau kamu butuh nambahin apa-apa, ini aman. Buktinya kamu bisa nempelin botol cage tambahan gitu. Betul. Naruh ban dalam diikat di fork. Jadi masih aman. Memang nanti kalau sudah berikutnya kan sudah lebih berani kan? Sudah berani. Mungkin botol cage-nya tetap ada di sini, tapi kan bisa diakali. Ada kok yang bisa diikat. Iya, gitu benar, diikat. Jadi ya kita juga akan lebih... Ya kita juga lebih percaya sama kamu kan gitu. Dan teman-teman dari Deltomed, dari Herba Mojo, dari Antangin juga percaya dengan kamu dan mungkin terinspirasi kelak nanti ada dari Deltomed yang lebih mungkin dosisnya bisa dinaikin atau gimana gitu. Jadi yang memang wah ini kata Zaki yang ngomong ya. Jadi memang spesifikasi khusus buat lomba ya. Sorry teman-teman Deltomed, ini ada siap. Maaf, kelinci percobaan manusia super Indonesia. Gini Zaki, memang di Indonesia ini belum pernah ada, saya kan di dunia olahraga udah ya hampir puluhan tahun lah udah. Dan itu memang kita belum pernah ada
atlet Indonesia yang memang bisa jadi bahan untuk nge-push menantang kita gitu. Menantang kita semua. Jadi dengan Zaki ke Amerika ikut event seperti ini membawa produk-produk Indonesia itu kan membantu tanda kutip menyemangati tapi juga menantang kita kan. Oh berarti ini ada orang yang bisa dijadikan contoh bukti bahwa kita ditantang untuk terus bikin Inovasi, sesuatu berinovasi betul. Benar. Termasuk saya sama John juga ngomong, wah kita nanti sepedanya kita sudah punya bayangan nanti kalau Zaki kita kayak gini itu kita sudah bayangan. Apalagi John kan juga dia kan tester kita kan dia ini. Kalau saya tester feeling, dia tester ketahanan juga. Cuman kamu tester ekstrimnya gitu. Jadi kamu tester ekstrimnya Wednesday, Sub Jersey, kamu ekstrimnya Stripe, ekstrimnya Antangin, Herba Mojo. Jadi ya kita dapat tantangan semua nih teman-teman ya. Ini harus jadi manusia satu ini akan punya impact besar untuk industri olahraga dan industri kita semua lah di Indonesia ya. Jadi makasih Zaki maksudnya. Dan saya yakin banyak inspirasi orang-orang ini pengen goes lebih jauh kok. Supaya nggak hanya ngopi doang tuh gitu. Benar-benar. Jadi harapan kamu sama teman-teman goes ini kan banyak sekarang. Oke, Zaki bisa 6.700. Buat mereka yang penasaran dengan ultra cycling, kamu punya saran nggak? Ini terakhir, kamu saran buat teman-teman yang belum pernah merasakan ultra cycling. Kamu punya saran apa? Aku punya saran ya, coba dulu tubuh kita itu canggih sekali, dia akan adaptasi. Nah cuman ya untuk mencapai sana ya kita harus riset, know to your body, listen to your body, tahu limitnya, tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita harus recovery. Nah itu kita sendiri. Nah kita kalau memang mau serius ya bikin catatan di situ sehingga ya kita latihan dan ketika ikut race ada improve terus, jadi makin baik ya. Tapi setiap orang kan mungkin motivasi goesnya beda-beda. Ada yang mungkin cukup cari sehat aja, ada yang pengen improve, ada yang pengen tampil, ada yang penting barangnya mahal semua, macam-macam. Jadi ya disesuaikan aja. Tapi kalau yang pengen memang serius, ya itu bikin catatan, terus banyak cari riset, belajar ya, tanya ke yang orang udah berpengalaman atau dia nonton-nonton di YouTube, cari sumber lain, ya pasti akan improve lah. Indonesia nggak kalah kok. Dan aman, banyak bentang warung di Indonesia ini. Benar. Jadi tantangannya masih jauh lebih gampang ya. Masih lebih gampang ya. Ya, jadi ya teman-teman terima kasih. Cuacanya juga enak sekali. Ini cuaca. Sekarang nyadari Indonesia itu enak ya. Iya, cuacanya. Walaupun kadang panas, kadang angin, tapi kalau dibandingin sama sana, udah surga dah guys di Indonesia. Walaupun kita harus berpepet-pepetan sama motor, tapi di sini jalan kirinya itu halus, maksudnya bersih dari debris, dari kerikil-kerikil gitu. Kalau di sana karena jalan kirinya itu nggak pernah dilewati kendaraan, jadi bahaya justru. Serpihan baja, kerikil-kerikil gitu sih beda. Tapi ini terima kasih banget kepada semua yang support, sama donatur, semua sama sponsor ya. Akhirnya saya bisa ternyata bukan katak dalam tempurung aja, akhirnya ternyata keluar dapat pengalaman baru dan bisa saya sharing ke teman-teman. Ini sih saya berterima kasih banget. Top. Kita semua harus aplaus buat Zaki dan tadi sebenarnya kita terima kasih juga karena Antangin dari Mojo, Deltomed yang mensupport kita kan. Kalau dari Wednesday, dari Stripe, dari Sub Jersey kan kita lebih ke technical support, tapi Herba Mojo dan Antangin ini memberikan memungkinkan sehingga Zaki bisa berangkat lah. Itu yang kita terima kasih dan Zaki juga bisa membuktikan produk-produk Indonesia ya John ya. Kita juga udah membuktikan di Unbound Gravel, cuman ini lebih ekstrim, jauh lebih ekstrim. Jauh lebih ekstrim. Jadi ya terima kasih sudah nge-push produk Indonesia juga gitu. Nah buat teman-teman semua tadi kalau pengen penasaran dengan ultra cycling ya bisa ngikuti Kiprah Zaki ya, jangan langsung 6.000 kilo ya. Juga jangan langsung 320 kilo juga, bisa bertahap. Dan buat teman-teman yang masih penasaran sama Antangin, ya saya kira ini Antangin Anda kemana-mana gampang nemuinnya. Jadi experience kita udah jelas, Zaki juga udah jelas. Dan untuk Herba Mojo mungkin masih banyak penasaran. Kalau masih penasaran bisa ke websitenya Herba Mojo, itu ada, atau ke Instagramnya. Dan kalau pengen beli juga nggak susah kok. Misalnya kan di Indonesia sekarang banyak marketplace, bisa ke official store, official store Herba Mojo di Tokopedia atau di Shopee, dan
pastikan kalau mau aman pastikan beli di situ ya, karena untuk memastikan tuh barangnya asli. Barangnya asli. Ya, pastikan dapatkan yang asli, dan itu yang paling mudah mungkin sekarang ya ke official store di Tokopedia atau di Shopee gitu. Jadi sekali lagi terima kasih buat semuanya. Terima kasih, saya Thank you, terima kasih Zaki. banget ya. Kita tunggu kiprah kamu di event-event ajaib yang lain, Iya, yang mudah-mudahan. semoga semakin membuat orang takjub dan semakin bikin Indonesia terkenal gitu. Iya. Makasih Zaki. Amin, Kita amin. tepuk tangan semua buat Zaki.